Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Swanti Podcast Boleh Cerita dengan saya Kesya Rosita Dewi. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Hadi Sasilo. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di sini. Iya, sama-sama. Pak, Bapak kan alumni dari SMA Negeri 1 Purwodadi yang sekarang namanya SMA Negeri 3 Purworejo. Iya. Kalau boleh tahu Bapak dulu angkatan tahun berapa ya Pak? Saya angkatan kedua, jadi saya itu anak nomor 2 di SMA. Dulu SMA 1 Purwodadi namanya. Iya. Kalau masa SMA itu dikatakan masa yang paling indah gitu Pak. Buyus, jelas itu. Boleh diceritakan Pak, kenangan apa sih yang masih membekas gitu sampai sekarang? Iya. Saya masuk SMA dari SMP zaman waktu itu masih tes. Kemudian saya melihat ada SMA negeri di daerah yang dekat dengan rumah saya. Saya terpikat untuk masuk di situ karena jarak. Dulu kan angkutan masih agak susah. Jadi ada SMA negeri, saya tes, kemudian saya diterima, bahagia saya diterima di SMA negeri. Kenangannya awal-awalnya SMA kan SMA baru, jadi masih ada 3 kelas, kemudian bangun lagi 3 kelas. Artinya masih dalam kondisi minimalis. Kita bekerja sama, menata lingkungan, masih perlu arugan kita membawa tanah dari, kalau jangan lihat yang di sebelah lapangan itu menjadi rendah, itu karena tanahnya dibawa oleh teman-teman kakak-kakakmu ini yang dulu bawa tanahnya untuk nguruk itu. Nah itu kenangan indah, tapi juga kerjasama yang bagus. Nah kemudian ada pemilihan ketua OSIS, saya ikut kampanye gitu, saya terpilih jadi wakil. Saya jadi wakil, tapi kemudian ketua OSISnya pindah ke Jogja, saya jadi ketua. Nah disitulah saya menjadi berperan, bisa punya teman banyak, teman yang kompak gitu ya. Banyak dukungan dari teman-teman. Itu luar biasa di masa SMA. Memang masa yang paling indah, masa yang bagi saya pribadi SMA itu masa yang paling berjaya gitu ya, karena ya kita masih optimal dalam bermain dan juga belajar gitu kan. Iya, mungkin penjenengan juga merasakan kan. Banyak Pak pengalamannya. Kalau boleh tahu Pak, setelah Bapak lulus dari SMA, prosesnya Bapak hingga sekarang dapat menjabat di Sekda itu seperti apa Pak? Jadi saya agak gagal dulu di setelah lulus itu agak gagal. Karena saya dulu ada namanya uji Sipenmaru. Dulu masih Sipenmaru untuk masuk perguruan tinggi itu. Kebetulan saya nilainya tinggi di Purworejo. Saya menjadi overconfident, terlalu percaya diri, sehingga saya ngambil fakultas yang tinggi, teknik nuklir dan teknik kimia gitu kan. Sehingga saya gagal karena nilai saya tidak memenuhi itu. Saya kemudian mencoba di AIS, ilmu statistik, tidak terima, setahun telat. Saya kemudian berhenti setahun. Saya di Jakarta bekerja di Jakarta. Tetapi setahun kemudian saya mendaftar lagi, disarankan oleh keluarga, saya mengambil yang tidak terlalu tinggi skornya. Jadi dulu kan ada UGM, UI, ITB, itu kan tinggi skornya, sekitar 300. Kalau yang Unsud, mungkin juga ada UNS itu mungkin lebih rendah skornya. Jadi saya disarankan keluarga untuk ngambil yang Unsud. Unsud. Karena setahun itu saya dinilai oleh keluarga sudah tidak belajar karena bekerja kan. Jadi mungkin kemampuan saya di akademik juga sudah menurun. Maka saya disarankan keluarga untuk ngambil yang tidak terlalu favorit gitu. Itulah perjalanan untuk mencapai kuliah. Kemudian saya kuliah di Purwokerto selama hampir 7 tahun, 6,5 tahun, karena saya punya permasalahan keluarga. Bapak saya sakit, kemudian saya kena skors di kuliah. Itulah masa-masa yang mungkin grafik saya menurun di kuliah itu. Masa-masa indah SMA menjadi hilang. Tapi alhamdulillah saya bisa selesai kuliah, kemudian saya bekerja di swasta di Jogja selama sekitar 1 tahun. Kemudian ada pendaftaran CPNS, saya ikut pendaftar CPNS dan alhamdulillah diterima. Lolos. Iya. Ya, jadilah saya jadi PNS di
di Pemda Purworejo. Nggak semuanya mulus ya Pak? Iya, jadi saya begini, di kuliah itu kan saya ingin cepat karena bapak saya masuk rumah sakit, stroke. Nah di semester 2 bapak saya masuk rumah sakit, saya ingin cepat, maka saya belajar cepat, nilai rendah gak saya ulang, saya ingin cepat. Kemudian saya ambil kan ada KKN, kerja praktek, kemudian ada skripsi. Nah penelitian skripsi karena saya di pertanian harus penelitian lapang. Untuk mempercepat, maka setelah KKN saya barengkan ini kerja praktek di Kutoarjo, penelitian di Purwokerto. Saya laju dengan motor, ya di Ketawang saya kerja praktek. Tetapi kemudian ini dianggap menyalahi aturan, karena kerja praktek tidak boleh dengan penelitian. Maka saya kemudian kena penalti harus dari nol lagi, ya. Ngulang lagi, tapi waktu itu saya mungkin penyikapan saya mungkin kurang tepat sehingga saya emosi. Saya kemudian ngelukro gitu ya, ini jangan jadi contoh ya, karena permasalahan itu pasti ada di hidup. Jadi pas saya kena masalah itu menjadi tidak bersemangat, tapi alhamdulillah ada motivator, seorang dosen wali saya yang memotivasi saya. Setahun kemudian saya bisa bangkit dan saya melakukan penelitian di Pemalang, penelitian kedelai, agak jauh memang itu program dari Bank Asia untuk penelitian, saya diikutkan di situ. Jadi pelajaran bagi Keisha, kalau ada masalah jangan kemudian disikapi dengan berat, tapi jadikanlah itu sebuah tantangan yang harus dilewati gitu kan. Kerugian saya setahun di kuliah itu kan saya berhenti. Jadi itu waktu yang terbuang. Tadi Bapak sempat cerita waktu Bapak kan masuknya di awal-awal SMA baru dibangun ya. Nah, menurut Bapak perubahan yang terjadi sama sekarang SMA yang sekarang itu seperti apa Pak? Luar biasa, luar biasa. Jadi saya meninggalkan SMA kemudian ke Jakarta kemudian kuliah, saya nggak pernah masuk SMA kan. Jadi terus setelah saya jadi PNS kemudian saya berpikiran untuk mengaktifkan alumni gitu kan. Baru saya kemudian tengok SMA, saya foto, saya pamerkan dengan teman-teman alumni. Perkembangannya luar biasa, ruangnya sudah lengkap gitu ya, sampai fasilitas taman dan sebagainya itu sudah tertata bagus, halamannya tertata bagus, dan saya pikir sudah tidak kalah dengan SMA yang sudah lebih dahulu. Luar biasa, luar biasa di situ. Sebentar lagi SMA Negeri 3 Purworejo udah mau ulang tahun yang ke-38. 38 ya. Saya berarti sudah 37 tahun. Harapan Bapak untuk SMA ke depannya apa Pak? Saya yakin dan optimis SMA 3 itu kan menjadi SMA unggul di wilayah selatan ya. Artinya sekarang kan diuntungkan dengan zonasi. Jadi SMA 3 sekarang harus menjadi tumpuan belajar anak-anak, adik-adik kami, adik-adik saya ya di sana menjadi SMA unggulan. Dan saya yakin itu tercapai karena saya lihat prestasinya luar biasa kan. Ranking SMA 3 ini sekarang sudah tinggi. Memang kemudian kalau dibandingkan SMA 1, SMA 7 kan mungkin karena SDM dari siswanya, tapi secara mutu saya yakin SMA 3 ini akan bisa menyaingi SMA-SMA yang sudah eksis sebelumnya. Saya yakin itu karena ada zonasi dan anak-anak di Purwodadi dan sekitarnya itu kan banyak anak-anak yang luar biasa yang akan membuat SMA lebih berprestasi gitu kan. Boleh disampaikan Pak pesan-pesan buat siswa-siswi maupun guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 3 Purworejo. Jadi untuk adik-adikku ya, adik-adik saya yang seperti jenengan ya, teman-teman semua yang masih di sana, gunakanlah kesempatan belajar di SMA itu sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya, artinya untuk jenjang baik karir maupun kehidupan peran kita di masyarakat. Jadi SMA kalau saya adalah titik tolak kehidupan. Kalau SD, SMP masih terlalu kecil mungkin bagi umur, tapi SMA adalah pembentukan karakter dan juga pembentukan untuk masa depan itu di SMA. Jadi kalau SMA sukses, saya yakin kedepannya sukses. Jangan sampai kemudian belajarnya tidak konsisten, kemudian tidak melaksanakan kewajiban sebagai siswa yang baik.
SMA bagi saya itu adalah titik tolak ukuran untuk keberhasilan di masa depan. Ya. Digunakan itu sebagai modal. Iya. Dimaksimalkan SMA 3 kan saya lihat sudah prestasi tinggi. Kemudian ada pelajaran-pelajaran atau mungkin ekstra pelajaran ya, ekstrakurikuler. Iya, itu yang luar biasa banyak yang untuk pengembangan di samping mata pelajaran yang wajib, ya toh? Itu pengembangan diri. Itu ada pramuka mungkin bagus ya, ada pencinta alam mungkin ya. Terus ada seperti dengan sekarang. Antigrafi. Iya, itu bisa untuk menunjang profesi. Terus kemudian nanti menulis, jangan lupa menulis juga penting. Belajar menulis, ya. Gitu. Manfaatkan SMA-mu seoptimal mungkin. Jadi pada perbincangan kita kali ini, kita harus mengembangkan diri kita, melihat potensi-potensi diri kita, serta memanfaatkan segala fasilitas yang ada di SMA Negeri 3 Purworejo. Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses ya. Salam untuk teman-teman semua. Rajin belajar, insya Allah sukses. Siap, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.